Lah terus sebenarnya sampean iki siapa to Gus? Jadi seperti itu. Ya, Makanya betul, ini betul. nanti biar kasunyata nih lah. Saktinya luar biasa pas pada waktu di bawah Mbah. Kok saya menemukan pusaka itu kecil lurus saya sampaikan atau saya berikan kepada Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam milenial ngaji budaya. Dulur NITV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini di sini spesial edition. Saya akan memperkenalkan ayahanda saya, romo saya kepada panjenengan semuanya agar tahu sebenarnya saya ini siapa sebenarnya. Karena banyak sekali saya yang mengulas mbah-mbah kemarin, dan di sini saya juga akan saya juga penasaran sebenarnya garis keturunan saya mulai dari mbah-mbah saya itu seperti apa. Nah mungkin ini nanti akan jelas dan gamblang dulur-dulur NTV. Saya mendapatkan gelar Gus dan sebagainya. Nah perkenalkan dulu bapak saya ini adalah Bapak Untung Setiadi. Bapak Untung Setiadi. Alamat RT 1 RW 1 di Dusun Tugunongko, Desa Tugurejo, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Bapak sendiri ini adalah salah satu tokoh desa. Ya. Apa perangkat desa? Sebagai anggota BPD. Anggota BPD. Mulai tahun 2000. Mulai tahun 2000 Sampai sekaligus Yai Desa. Kiai Desa. Kiai Desa. Kiai Desa Tugurejo. Kiai Desa Tugurejo. Nah, dulur-dulur NTV, untuk mempersingkat langsung saja kita tanya-tanya. Sebenarnya Bapak ini kan asli dari Pacitan. Asli dari Pacitan, terus ibu dari Ponorogo. Ya. Kan gitu. Bisa diceritakan dulu mbah yang dari Pacitan. Ya. Berarti bapak almarhum. Almarhum, ya. Itu seperti apa? Ya. Gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pecinta Etnik TV yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua mendapat barokah, ya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi dunya wa wal akhirah. Allahumma amin. Gini, saya akan memberikan komentar yang sebenarnya tentang siapa anak saya ini. Ya. Asli saya adalah di Pacitan, ya, tepatnya di Kecamatan Donorojo. Di Kecamatan Donorojo, dekatnya Mbah Umar Tumbu, almarhum yang sudah betul-betul terkenal, ya, almarhum Mbah Umar Tumbu. Kebetulan Mbah Umar Tumbu itu putranya juga teman saya. Ada yang teman saya, namanya Mbak Rohmah. Berikutnya tentang ayah saya. Sosok Simbah lah. Simbah. Ini karena kemarin pas pada waktu saya mengulas Mbah itu ya banyak yang WA saya. Nah terus sebenarnya sampean ini siapa toh Gus? Jadi seperti itu. Ya, makanya betul, ini nanti biar kasunyata nih lah. Kalau saya sendiri yang bercerita nanti di kayak skenario ya. Jadi ini kasunyata ini langsung dari ayahanda saya sendiri yang akan bercerita atau menceritakan siapa anak saya ini. Ini betul bahwa ini adalah anak saya, namanya Ahmad Marundi. Harinya lahirnya itu tanggal 6 Oktober tahun 1989, ya. Harinya Jumat Pahing, ukunya Pahang. Ini betul, ini saya, ya. Jadi lahirnya itu, ya. Terus ini masalah mbah ataupun bapak saya, itu yang mbahnya kan dua versi. Yang pertama dari saya dan dari ibunya, ya. Ini sementara yang saya berikan adalah dari
saya dulu dari mbah saya. Ya. Bapak saya itu adalah seorang pegawai negeri sipil, ya, yang dulu dinamakan Jupen, ya, itu juru penerangan. Dan kebetulan juga bapak saya itu adalah bekas pejuang kemerdekaan, ya, yang dinamakan veteran. Ada skep, ada bukti nih, ya, ada bukti bahwa ayah saya, Bapak Imam Rusidi, adalah bekas pejuang kemerdekaan. Bahkan kalau meninggalnya itu adalah secara militer pemakamannya. Itu ada bambu runcing bahwa ini betul-betul pahlawan pejuang kemerdekaan. Ya. Tuh. Terus ayah saya juga seorang Jupen, juru penerangan, itu keliling di Kabupaten Pacitan. Pak itu menggunakan ya mobil keliling ya. Karena di Pacitan itu ada 12 kecamatan yang dijangkau oleh ayah saya. Ya, itu mulai kecamatan Donorojo, Punung, Brengkuku, terus sampai Bandar, Nawangan, Lorok, Sudimoro dan sebagainya. Kemput ya, satu kabupaten kenal insya Allah dengan namanya ayah saya. Karena ayah saya memangnya seorang Jupen, juru penerangan, dan waktu itu keliling ya satu kabupaten Pacitan. Itu adalah singkat cerita mengenai tentang mbah saya yang di Pacitan, Ya, bapaknya bapak. betul. Nah, bapak ini dulu juga ayahanda ini saya ini pernah juga di Pondok Termas. Itu ceritanya seperti apa? Oh ya ya, gini ya. Termas Pacitan. Iya, Termas, Pondok Termas Pacitan, betul. Ya, memang gini. Saya waktu tahun 1977 ya. Ya, 76-77 itu saya mondok di Termas, Kabupaten Pacitan. Ya, waktu itu kiainya yang pengasuh itu kiainya adalah Bapak Kiai Haji Habib Dimyati. Ya, kebetulan ini saya punya fotonya ini. Nah, ini Kiai Habib Dimyati. Nah, pengasuh Pondok Termas. Oh, Pondok Termas. Kabupaten Pacitan. Ya, ini betul saya pernah mondok di sana. Tahun ya. Tahun 76-77 saya sudah keluar, akhir tahun 77 saya keluar, terus saya mengenyam pendidikan di SMA. Ya. Waktu itu saya tamat SMP tahun 76. Nah, ini 76 terus saya akan melanjutkan, itu biayanya dari orang tua itu kurang, makanya saya dipondokkan di Termas. Nah, ini saya kebetulan waktu itu kiainya adalah Bapak Habib Dimyati ya, di Pondok Termas. Di Pondok Termas ya. Jadi pernah mondok ayahanda saya di Pondok Termas. Ya, Termas betul ya. Nah, selanjutnya kalau untuk mbah yang di mbah yang di Ponorogo. Oh ya, mbah yang ada di Ponorogo sekarang mau cerita masalah itu. Ya, ini gini, mbah atau bapak saya yang ada di Ponorogo tentang mbah, istilahnya Mbah Morotuwo. Mbah Morotuwo itu gini, lain dari yang lain karena termasuk orang yang terpandang waktu itu ya, terpandang di Desa Senepo di Kecamatan Selaung, itu sudah terpandang, dan juga mempunyai pusaka, mempunyai apa waktu itu titian itu namanya jaran ya. Berarti benar memang mempunyai jaran. Oh jelas mempunyai jaran. Bahkan waktu kamu masih kecil ya, itu mungkin tahu apa enggak waktu itu. Kalau saya sudah jelas tahu bahwa bapak itu mempunyai jaran, itu jelas baca. Ada kok namanya, kalau nggak salah namanya siapa ya, ada namanya jaran itu ada. Ya, namanya jaran sampai ada. diberikan. Iya, sampai dijuluki diberi kasih nama karena apa ya, istilahnya saking betul-betul istilahnya menjiwai gitu lah ya, sehati lah. Bahkan ini ada ceritanya, mbah itu sakit ya. Mbah itu pernah sakit, terus oleh jaran tadi kudanya itu dilatih mbah itu. Mbah kamu didilati, mari sembuh. Iya, sangat luar biasa. Sampai seperti itu. Iya, sampai seperti itu. Ya, sampai seperti itu. Wah, itu yang pertama. Ya. Terus berikutnya masalah pusaka, mbah juga punya. Bahkan kalau mungkin kamu tahu, yaitu mbah punya pusaka seperti itu, mbak.
ya Tombak ada. tombak ada, terus ada. keris juga ada. Kerisnya itu namanya keris ombyang waktu itu ya. Sombeng. Tapi saya sendiri belum tahu, Belum tahu. karena ya saya itu anak mantu, jadi nggak Karena begitu, tidak nggak begitu anu lah, itu. Nah, itu sementara ini yang sahabat masa Mbah Kakung ya, Mbah. Tapi memang benarkah kalau cerita ibu ya tahu cerita ibu pusaka tersebut itu yang namanya ombyang itu tadi memang saktinya luar biasa pas pada waktu dibawa Mbah. Ya, benar? ya betul. Itu betul. Waktu masih di Mbah itu namanya keris ombyang. Jadi apa ya istilahnya namanya Mbah pedagang ya. Pedagang itu kan sangkut pautnya dengan orang. Iya, ya, iya. Interaksinya dengan orang, mungkin utang silih dan sebagainya. Nah, itu karena mempunyai keris ombyang itu bisa memperlancar lah, memperlancar daripada usahanya Mbah Kakung. Jadi seperti itu. Dulu sepengetahuan saya Bapak ini juga pernah mendapatkan pusaka itu seperti apa? Oh ya ya, gini. Ini betul kenyataan, bahkan sampai sekarang pun masih gini ditanya. Saya adalah sebagai anggota BPD, waktu itu saya berkunjung ataupun ngantor di Balai Desa Tugurejo. Ya. Saya duduk di kursi buka-buka buku. Loh, saya kaget waktu itu. Kok saya menemukan pusaka itu kecil, lurus bentuknya, lurus seperti pensil lah itu ya, lurus itu ya. Loh, saya tanya pada teman-teman, ya siapa yang meletakkan ini tadi di buku gitu. Siapa ya sing deleh ning buku iki mang? Napa to, Pak? Iki lho wujute ngenten iki. Lah tuh kok lebih penting kertas. Kota-kota bilang seperti itu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu bahwa itu ada pusakanya di buku itu, buku betul. Nah, gini. Waktu itu saya masalah pusaka juga belum nggak tahu. Karena saya juga masih kecil itu. Ya, itu apa ini saya terus ini gunanya nanti daripada nanti menimbulkan hal-hal yang nggak enak ya dalam diri saya maupun keluarga saya. Ya, nah saya masih kecil waktu itu. Kecil, ya. Makanya saya serahkan ya pusaka tadi saya serahkan kepada Bapak Kepala Desa. Ya, mungkin ini adalah bukan hak saya karena di Balai Desa ini mungkin diberikan kepada yang bawa reksos itu ataupun menjadi kepala desa situ gitu, pendapat saya seperti itu. Hanya saja lewat saya gitu. Akhirnya betul saya sampaikan atau saya berikan kepada Pak Lurah ya, namanya Pak Lurah Bagong Siswanto ya, Pak Siswanto lah. Wah, Pak Siswanto juga betul-betul terima kasih ya, terima kasih. Bahkan memang benar dilihat oleh Pak Siswanto selaku kepala desa waktu itu ya, bahwa memang ini adalah pusaka. Bahkan sekarang pun masih disimpan atau dipelihara oleh Bapak Kepala Desa. Itu betul itu. Ya. Jadi seperti itu Duruneti. Bahkan kan buku itu sebenarnya sering dibuka oleh teman-teman tapi nggak menemukan. Tapi itu di meja. Di meja dan sering dibuka jelas itu. Uang bukunya seperti buku kandil tuh, buku kandil itu sudah daftar hadir itu sebenarnya kerap dibuka tapi nggak tahu, kaget juga loh. Kok mau saya tuh? Iya nih ada siapa yang bilang, siapa yang menaruh di sini, nggak ada yang tahu. Akhirnya ya saya serahkan kepada Bapak Kepala Desa. Nah itulah dulur-dulurnya TV. Jadi yang namanya kewahyon Tosanaji ya seperti itu. Tapi ya memang itu khusus orang tertentu kok. Seperti kemarin ada juga dalang Pak Ipong. Pak Ipong itu sebelum kita membuat video, kita juga sarasian. Beliau wiritan tidak ada niat sama sekali untuk ingin pokoknya wiritan tapi diuncali. Ini bukan tarik menarik pusaka ya. Kalau tarik menarik pusaka sudah lain cerita ya. Karena ini memang langsung dikawerui oleh wahyu itu tadi. Jadi dengan unsur tidak kesengajaan. Jadi seperti itu. Ini katanya Bapak selaku kiai desa mendapatkan program umroh gratis. Itu gimana kelanjutannya? Gini betul. Memang kalau anak saya mendapat gelar atau mendapat julukan Gus itu tidak menyalahi.
karena saya itu sudah diangkat sebagai seorang kiai yang ada di Desa Tugerjo oleh Bapak Kepala Desa. Terbukti dengan adanya program pemerintah Kabupaten Ponorogo ada yang dinamakan program Kiai Kampung. Nah, terus siapa yang menjadi kiai di kampung? Pak Kepala Desa Pak Siswanto menunjuk saya. Nah ini ya, bahwa saya mewakili warga ataupun kiai kampung yang ada di Desa Tugerjo untuk melaksanakan umroh yang dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. Waktu itu adalah programnya Pak Ipung Bupati ya, Bapak Ipung Mokhlisoni ya, itu programnya ya, tahun 2020 ya. Nah, kebetulan waktu itu bulannya kalau nggak salah bulan Mei waktu itu tahun 2020 ya. Gencar-gencarnya ada COVID. Gencar-gencarnya ada COVID. Iya. Bener, Alhamdulillah saya memang sudah persyaratan semuanya. Sudah. Bahkan Gerdok sudah saya masukkan ke sana. Bahkan pun sudah diklarifikasi, diverifikasi oleh kecamatan bahwa saya termasuk akan berangkat. Pergi umroh ya. Sudah jelas Pak Camat, Pak Imam Rohni ya, selaku Camat Selaung itu sudah ya Pak, ini sebentar lagi bapak-bapak ini mau berangkat umroh ya lah, umroh terus insya Allah bulan inilah bapak-bapak mau berangkat, tapi ternyata karena mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menghendaki ya ini ditunda. Betul itu betul ya. Betul, enggak salah itu, salah benar. Jadi memang ada program tetapi masih ditunda ya, barangkali memang belum rezekinya. Ya, belum waktunya. Ya. Karena sekali lagi yang namanya umrah itu ya juga tidak panggilan benar-benar panggilan. Ya. Nah, terima kasih Bapak. Ya. Dan mungkin Dulur-Dulur TV sekarang panjenengan sudah sudah tahu lah sebenarnya siapa saya. Ya toh, yang semua orang itu kadang bertanya-tanya. Akhirnya dengan video ini ya sini sebenarnya bukan kok saya mau klarifikasi, tidak, tetapi yo agar panjenengan lebih yolah ternyata dari seperti itu. Jadi memang saya tidak akon-akon. Jadi seperti itu ini. Akhirnya sekarang sudah terbuka semuanya. Saya panjenengan sudah tahu siapa saya, bapak saya sendiri, terus kepada mbah-mbah saya. Nah, mungkin Dulur-Dulur TV saya akhiri dulu. Semoga saja bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.